wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun saat ini meluangkan waktu untuk menonton channel Agung Pos YouTube. Saya Ensaribun Basis, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini berada di ruang Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Alex Bastomi SPMSI. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore Pak Haji. Pak Alex, terima kasih waktunya telah diberikan kepada kami. Walaupun dalam waktu yang singkat, nanti mungkin kita banyak manfaatnya, banyak yang bisa terserap di wawancara eksklusif ini. Pak Alex, saya tahu Pak Alex ini sudah malang melintang di pemerintahan ini, pernah dari camat, dari Pol PP, dari bagian-bagian lain sebelumnya, dan sekarang sandar di Kominfo. Ya. Sudah berapa tahun Pak Alex di Kominfo? Saya bertugas di Dinas Kominfo sudah memasuki 2 tahun Pak Haji. 2 tahun. Saya dilantik persis di 1 Januari 2020, persis di malam pergantian tahun baru 2019-2020. Jadi 2 tahun. Ya. 2 tahun bukan waktu yang sebentar, artinya sudah banyak inovasi yang diserap untuk pengembangan Kominfo. Dan ke depan mungkin ada inovasi-inovasi baru yang dikembangkan sesuai tupoksi. Ya. Silakan Pak Alex, ceritakan. Baik, terima kasih nih Pak Haji Sarifudin, Ya. tokoh pers kebanggaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan OKI. Amin. Dan OKI juga ya Pak ya. Ya. Jadi Dinas Kominfo ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Ya. yang membantu kepala daerah yang menjalankan urusan pemerintahan, pertama di bidang komunikasi dan informatika, kemudian urusan pemerintahan di bidang statistik, dan urusan pemerintahan di bidang persandian Pak Haji. Jadi ada 3 urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dinas pemerintahan. Ya, ada 3 urusan. 3 urusan dinas pemerintahan, urusan konkuren yang ditekan oleh Kominfo. Ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi fokus kegiatan kita. Yang pertama terkait dengan target pencapaian RPJMD 2024, bahwa Dinas Kominfo menjalankan fungsi penyelenggaraan layanan e-governance, di mana kita didorong dalam rangka transformasi digital seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, mendorong layanan-layanan di layanan publik di organisasi-organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ogan ini berbasis dengan teknologi informatika. Kita didorong untuk menggunakan digitalisasi layanan publik, dan itu targetnya 60% layanan publik berbasis dengan layanan digital. Alhamdulillah di OKI sudah terbit kebijakan Bupati Perda nomor 1 tahun 2019 tentang layanan SPBD. Artinya publikasi informasi tentang kinerja pemerintah daerah. Layanan publiknya Pak. Contoh seperti sekarang yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil, orang berurusan membuat KTP KK cukup dengan mengetik WA, kemudian diverifikasi, kemudian filenya dikirim, dan warga cukup dengan mengeprint di rumah dengan kertas biasa dan layanan sudah selesai. Orang mau mengecek layanan PBB-nya berapa, ada EPBB, ESPBB, ATB. Jadi layanan-layanan itu sudah cukup dilakukan dengan dari rumah menggunakan aplikasi dan sistem yang sudah dibangun, sehingga dipermudah. Ditambah lagi dengan situasi pandemi ini kita banyak pembatasan tatap muka, pembatasan pertemuan dan sebagainya dalam rangka memutus penyebaran, sehingga layanan publik yang berbasis digital merupakan sebuah hal keharusan. Dan itu Dinas Kominfo mendorong itu supaya OPD dapat merealisasikan. Artinya fungsinya sesuai dengan perda tadi, kita mengasistensi, mendorong supaya pelaksanaan ini dapat tercapai. Artinya secara digital pelayanan sudah maksimal. Sudah banyak sekali OPD yang menggunakan, dan itu kita semakin hari semakin kita evaluasi supaya manfaatnya benar-benar dapat optimal dirasakan. Oke, mungkin di lingkungan pemerintah mudah menyerap hal itu. Bagaimana dengan penyerapan terhadap masyarakat? Ini memang menjadi hal yang penting. Artinya sebagus apapun layanan yang kita siapkan, tanpa diketahui oleh masyarakat tentu tidak akan maksimal gitu Pak Haji. Makanya yang kita lakukan adalah melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi bagaimana itu? Banyak sekali yang kita lakukan, dan yang paling efektif menggunakan kanal-kanal pemberitaan media sosial. Jadi penggunaan media massa mainstream itu kita laksanakan dengan bermitra dengan perusahaan-perusahaan pers, kemudian juga memaksimalkan kanal-kanal media sosial kita punya. Kemudian juga dengan melakukan publikasi luar ruangan. Ini kita kombinasikan sehingga hasilnya bisa maksimal. Tapi artinya masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir ini rata-rata di sekian kecamatan itu sudah menggunakan peralatan canggih. Kalau data terakhir yang kita punya
70% penduduk kita sudah menggunakan internet. Ya. Dan memang ini yang menjadi tugas kita juga, bahwa masih terdapat beberapa desa yang memang katakanlah masuk dalam kategori blind spot. Ini kita dorong terus, salah satunya dengan pertemuan tadi, bahwa kita terus menyampaikan kepada vendor-vendor telekomunikasi, vendor-vendor menara, orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk mempercepat proses pengentasan wilayah blind spot di Ogan Komering Ilir ini. Karena kembali tadi, sebagus apapun layanan yang kita siapkan, layanan berbasis digital ini, tanpa wilayah itu dapat mengakses internet, tentu akan menjadi percuma. Sehingga sekali lagi, bahwa salah satu prioritas kita juga adalah bagaimana melakukan percepatan dalam rangka pengentasan wilayah blind spot dengan cara penguatan pemenuhan infrastruktur TIK. Sampai sekarang menurut pengetahuan Kominfo Ogan Komering Ilir, sejauh mana pengertian masyarakat tentang IT? Sudah cukup baik. Langkah terakhir yang kita laksanakan dalam rangka membuat masyarakat cakap digital, istilahnya cakap digital adalah dalam rangka itu kita di lingkungan pemerintah daerah kita membentuk namanya Digital Talent Scholarship. Kita minta masing-masing salah satu atau beberapa petugas dari dinas ini kita latih, kita berikan pengetahuan dan kita bina. Kemudian yang terakhir dilaksanakan bekerjasama dengan Kemenkominfo, ada program namanya literasi digital. Di situ diberikan materi-materi supaya masyarakat cakap digital paham bagaimana cara menggunakan internet secara bijak, aman dan bermanfaat. Ini alhamdulillah dapat memberikan banyak pencerahan terhadap masyarakat kita terkait dengan penggunaan internet. Oke, soal pelayanan dengan peralatan yang canggih sudah dipakai atau dimasyarakatkan oleh pemerintah Ogan Komering Ilir. Tapi sekarang ada istilah, ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, masih sekarang bagaimana keterbukaan informasi publik ini, para OPD kepada pers, kepada masyarakat, ini bagaimana? Baik, undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan amanat yang harus dijalankan oleh setiap institusi publik. Setiap lembaga publik itu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat seluas-luasnya. Sebagai entitas publik, pemerintah daerah telah mengimplementasikannya dalam rangka itu melalui pejabat pembina dokumentasi dan informasi atau PPID. Dinas Kominfo selaku PPID utama dan di setiap OPD adalah PPID pelaksana. Kita telah melaksanakan itu Pak Haji dan berusaha memenuhi informasi itu. Dan tentu saja kadang-kadang perlu disampaikan juga bahwa permohonan informasi ini kadang juga ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai. Namun demikian, selaku institusi publik tetap kita berupaya semaksimal mungkin memenuhi permohonan informasi. Ada saran pendapat mungkin kepada kepala-kepala OPD, termasuk camat-camat, kalau kepala desa mungkin termasuk juga kepala desa kita dorong. Dan semua yang ada jabatan kepala sekolah. Ini bagaimana dengan tentang keterbukaan? Tahun ini 2 kali kita sudah melaksanakan pembinaan terkait PPID dengan mendatangkan pembicara dari Komisi Informasi. Dari Komisi Informasi kita menyampaikan bahwa PPID itu seperti apa, tugas-tugas seperti apa, bagaimana mekanismenya dan bagaimana prosedurnya. Artinya pihak pemerintah daerah sudah cukup memberikan motivasi penjelasan kepada para OPD dan para pejabat. Itu secara tinggal kesadaran individu mungkin. Secara berkelanjutan kita sampaikan, secara berkala terus kita lakukan pembinaan dan mudah-mudahan kita akan berada pada satu pemahaman bahwa sebagai institusi publik memang ada kewajiban kita untuk membuka. Tentunya ada hal-hal yang dikecualikan dan ini juga harus dipahami juga oleh pemohon bahwa mekanisme SOP prosedur dari pemohon itu juga harus dipahami supaya yang menjadi permintaan dapat dipenuhi. Bagaimana sekarang ada sedikit yang perlu saya sebenarnya tidak perlu disampaikan tapi harus disampaikan. Kayaknya ini pesan dari teman-teman juga. Bagaimana dengan MUU dengan media-media massa? Ogan Komering Ilir memiliki sebuah terobosan, inovasi dalam rangka komunikasi publik khususnya terkait dengan kemitraan dengan
perusahaan pers. Ada aplikasi namanya Seklik. Dan alhamdulillah ini merupakan sebuah terobosan dalam rangka membuat layanan yang semakin baik. Efektivitasnya gimana? Efektivitasnya sejauh ini terkait dengan menghindari sesuai dengan anjuran pemerintah memutus rantai pandemi 2020 kemarin cukup efektif sekali. Artinya tidak harus bertatap muka langsung dan sebagainya, dan tentu ini ke depan akan terus kita evaluasi, kita sempurnakan. Luar biasa. Kalau tidak salah saya banyak monitor juga bahwa Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menjadi salah satu contoh dari Kominfo Kabupaten lain. Bagaimana? Ya, tercatat memang hampir seluruh kabupaten kota ada datang berkunjung ke sini dalam rangka berbagi pengalaman itu. Dan kami membuka diri kepada rekan-rekan dari kabupaten kota lain juga. Kemarin kami sampaikan untuk saling berbagi pengalaman di masing kabupaten kota, dan insya Allah memang sekali lagi bahwa yang namanya sebuah inovasi terobosan itu akan terus kami evaluasi dalam rangka penyempurnaan. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi rekan-rekan pers dan bagi Dinas Kominfo selaku institusi yang bertanggung jawab bertugas untuk melakukan diseminasi informasi. Di ujung waktu mungkin ada saran, pendapat, himbauan kepada masyarakat, kepada OPD tentang keterbukaan informasi publik. Silakan Pak Lek. Terkait keterbukaan informasi publik, tentu ini merupakan sebuah sekali lagi kewajiban bagi semua institusi publik. Tentu harus dipahami juga ada mekanisme, ada prosedur, terus ada jenis-jenis data yang istilahnya data yang bisa dipublikasikan, data yang dikecualikan. Tentu ini juga menjadi kewajiban kami untuk terus mengedukasi baik dari OPD-OPD di lingkungan pemerintah daerah maupun kepada masyarakat, sehingga tidak ada misinformasi atau kesalahan pemahaman terhadap penyelenggaraan PPID. Kita sama-sama berkomitmen Pak Haji bahwa akan kita terus perbaiki ke depan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar memberikan manfaat sekali lagi. Luar biasa saudara pemirsa, dalam waktu yang singkat tapi sudah banyak kita serap berbagai hal dari Kominfo ini, dari Pak Alexander ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang.